Interesting. Teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Sungai Sara di malam hari. Memang mungkin tidak akan terlihat karena gelap, tetapi tidak apa-apa. Kita coba untuk menikmati keindahan sungai ini di malam hari. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri saya itu adalah jalan. Dan ini adalah pohon yang sudah berwarna kuning. Sebenarnya duduk di sini enak, teman-teman. Santai gitu, tetapi basah. Karena kan kalau musim dingin itu relatif dengan lembab. Jadi kita akan berjalan aja. Ini adalah toko shisha. Nah, kita akan terus aja berjalan ke arah depan sana. Kota Saarbrücken ini relatif kecil sehingga mudah untuk berkeliling pusat kota dengan berjalan kaki. Transportasi umum seperti bus. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri saya itu ada bus. Dan jaringan jalur sepeda juga tersedia dengan baik. Secara keseluruhan, pusat kota Saarbrücken adalah tempat yang semarak dan menarik yang cocok untuk berjalan santai, berbelanja, dan menikmati suasana kota yang kaya akan budaya dan sejarah. Teman-teman, kita sudah sampai di depan Sungai Sara. Nah, kita harus turun ke bawah, itu teman-teman lihat. Tetapi memang gelap, tidak apa-apa. Karena di malam hari, mungkin agak terlihat sedikit ya teman-teman. Nah, kita harus turun ke bawah. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit saja tentang sungai ini. Sungai utama yang melintasi Saarbrücken adalah Sungai Sara, seperti yang teman-teman lihat di depan sana. Sungai ini mengalir melalui kota yang terletak di lembah sungai dan merupakan bagian penting dari geografi kota. Yang namanya diambil dari sungai ini, nama kota Saarbrücken dan negara bagian Saarland diambil dari nama sungai ini. Sungai ini adalah anak sungai dari Sungai Moselle yang kemudian mengalir ke Sungai Rhine. Sungai ini mengalir melalui Prancis, Alsace, dan Lorraine. Dan Jerman, Saarland, dan Rhineland-Palatinate. Salah satu bagian sungai yang paling terkenal adalah likus Sungai Saar, namanya Saar-Slave, yang indah di dekat Metlah di luar Saarbrücken. Sudah ada di video saya sebelumnya, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa melihatnya. Tepi Sungai Sara di Saarbrücken memiliki area hijau yang luas dan menjadi pusat berbagai kegiatan rekreasi dan pariwisata. Kita akan sedikit mengenal Sungai Saar ini terkait erat dengan perkembangan kota ini, dari pemukiman kuno menjadi pusat industri,
dan ibu kota negara bagian modern. Peran utama sungai ini adalah sebagai jalur perdagangan vital dan sumber daya penting selama berabad-abad. Pada abad ketiga Masehi, terdapat pemukiman Romawi yang makmur di dekat sungai. Di persimpangan rute perdagangan penting antara Metz, Worms, dan Trier Staatsburg. Sungai yang oleh orang Romawi disebut Sarabris berasal dari kata Keltik. Sarapus yang berarti mengalir cepat, berfungsi sebagai rute penting untuk mengangkut barang dagangan seperti anggur, logam, garam. Jembatan kayu yang kemudian ditingkatkan menjadi batu dibangun melintasi Sara pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi, menghubungkan pemukiman di kedua sisi sungai dan diamankan oleh kastil. Nah, kastil di tepi sungai yang disebut Sarabruka pertama kali didokumentasikan pada tahun 999 Masehi. Nama Saarbrücken sendiri berasal dari Germanic bruko, yang berarti rawa atau lahan basah. Menunjukkan lokasi di tepi sungai yang basah, sungai ini menjadi penghubung penting antara sungai Rhine dan Moselle, serta berperan dalam perikanan, pertanian, penggilingan, dan pertahanan wilayah. Sungai Sar memainkan peran penting dalam revolusi industri pada abad ke-19. Penemuan cadangan batu bara yang meliputi di wilayah Saarland menyebabkan perkembangan pusat industri pertambangan batu bara. Sungai digunakan untuk mengangkut batu bara dan bahan mentah lainnya ke pabrik-pabrik terdekat. Transformasi kayu gelondongan atau kayu Belanda juga dikirim melalui Saar, Moselle, dan Rhine ke Laut Utara sejak abad ke-17. Antara tahun 1862 dan tahun 1879, sungai ini dikanalisasi dari Saargemines ke Louisenthal dan kemudian ke Ensdorf, membuatnya dapat dilayari untuk keperluan komersial. Selama Perang Dunia II, Sungai Sar menjadi lokasi strategis yang vital dan dibentengi dengan kuat oleh Nazi. Setelah periode konflik, pengembangan sungai untuk navigasi komersial terus berlanjut hingga tahun 2000-an. Dengan pembangunan kunci air di Saarbrücken selesai pada tahun 1999, saat ini, di samping peranannya dalam transportasi, tepi sungai di Saarbrücken telah diubah menjadi area rekreasi dan pariwisata yang populer, dengan area hijau dan fasilitas untuk menikmati pemandangan kota dan air, seperti yang teman-teman lihat. Nah, teman-teman lihat di depan sana itu ada sebuah shift, tetapi untuk restoran juga kita bisa lihat teman-teman, namanya restoran Prosina. Saya akan sedikit menjelaskan sama teman-teman tentang restoran Prosina Sar. Cantik bukan? Tetapi sayangnya kalau kita ke restoran ini harus tidak bisa langsung teman-teman, jadi harus bestseller dulu ya, harus reservasi. Restoran Prosina adalah restoran yang terletak di atas kapal Sungai Saarbrücken. Restoran ini menawarkan pemandangan sungai dan kota yang indah sambil menyajikan hidangan kepada para tamunya. Selain sebagai restoran, Prosina juga menawarkan wisata keliling sungai dan menjadi lokasi untuk berbagai acara. Sebenarnya di sini harganya normal aja, tidak terlalu mahal, normal seperti restoran-restoran yang ada di atas, teman-teman. Tapi memang harus memesan dulu, harus reservasi. Teman-teman bisa lihat, megah sekali ya.